Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman nih yang mau gabung grup diskusi KIP kuliah dan bertanya kepada teman-teman yang lebih berpengalaman, tinggal klik gabung. Nah, teman-teman tinggal join membership mahasiswa KIP kuliah dan hubungi nomor tertera dan kami akan memasukkan teman-teman semua ke dalam grup. nah buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Kenapa? Karena kedepannya kami akan membahas seputar KIP kuliah yang tentunya menarik dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi jika berkenan, monggo di subscribe. Oke. Halo teman-teman, kembali lagi nih dengan channel kesayangan kita. Nah, pada video kali ini aku mau membahas hal yang cukup penting buat teman-teman ketahui, baik sebagai pelamar KIP kuliah, penerima KIP kuliah, dan lain-lain. Nah, kenapa seperti itu? Karena ini adalah salah satu tindakan ceroboh para pelamar KIP kuliah ketika mereka daftar, baik itu di jalur SNBP, SNBT, dan di jalur mandiri. Dan ini bukan terjadi 1-2 kali teman-teman, melainkan cukup banyak ternyata teman-teman yang bisa dibilang ada aja gitu ya teman-teman yang mengalami kejadian yang kurang mengenakan gitu ya. Nah, kurang mengenakan di sini pun karena akibat teman-teman sendiri gitu kan, bukan karena pihak lain atau pihak ketiga, tapi karena teman-teman sendiri. Nah, apa penyebabnya? Ya cuma satu teman-teman, tidak mau mencari informasi. Nah, itulah yang menyebabkan kasus kali ini tuh bisa ada teman-teman. Nah, ini adalah salah satu akibat ceroboh jikalau teman-teman semua daftar KIP kuliah gitu ya, atau daftar apapun tanpa teman-teman bisa mencari informasinya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk kasus kali ini aku mendapatkannya di Facebook ya teman-teman, di grup KIP kuliah. Nah, di sini aku akan menampilkan postingan yang orang tersebut buat gitu ya, yang orang tersebut buat, yang tentunya bisa kita jadikan pembelajaran, agar kita semua, terutama buat teman-teman yang mau daftar KIP kuliah, agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Karena terus terang teman-teman, kalau teman-teman mengalami hal yang sama, itu akan sangat menyakitkan. Kenapa? Karena udah keterima kuliah gitu kan, ternyata KIP kuliah tidak keterima. Nah, karena rata-rata yang aku dengar teman-teman, para pelamar KIP kuliah ini, walaupun sudah keterima kuliah gitu ya, banyak sekali yang malah memilih untuk keluar kuliah. Kenapa? Karena alasan biaya yang tidak ada gitu. Nah, agar teman-teman tidak mengalami hal yang sama, nah makanya aku ingin membuat video ini gitu. Nah, makanya buat teman-teman sering-sering cari informasi dan gabung grup diskusi KIP kuliah ya teman-teman. Oke, kita langsung bahas gitu ya ke kasusnya gitu ya, akibat ceroboh daftar KIP kuliah atau daftar kuliah dengan KIP namun gitu kan, tidak dengan ilmunya, tidak dengan informasinya, seperti itu. Nah, di sini bisa teman-teman cek nih, semoga kelihatan. Nah, ini dari Maftuha Allshop, ini nama samaran lah ya, gitu ya, atau nama Allshop dia barangkali. Nah, ini dari grup diskusi KIP kuliah. Nah, teman-teman, kalau kayak gini, berarti aku ikutnya bayar kuliah ya, mandiri ya. Sayang banget, daftar KIPK malah ceroboh. Takutnya aku keterima di UI, kaget banget sama biayanya. Nah, jadi teman-teman, teman kita ini tuh dia daftar kuliah ke UI dengan KIP kuliah gitu kan. Nah, dia ikut mandiri gitu kan, ikut mandiri nih. Nah, cuman aku di sini terus terang agak belum tahu juga nih, dia itu udah keterima atau belum gitu kan sebagai pelamar KIP kuliah. Aku belum tahu nih. Nah, cuman kita coba bahas nih, kita ulik nih teman-teman, seperti itu. Dari chatnya, dari sini kan ada reply chat lah ya. Selamat pagi Kak Maftuha, berikut alur pendaftaran SIMAK UI. Nah, mungkin dia mau daftar SIMAK UI gitu kan, dengan KIP kuliah, dengan cara membuat akun bla bla bla. Nah, jadi permasalahan dia itu adalah udah daftar pakai KIP tapi udah terlanjur bayar gitu. Nah, itu masalahnya bagaimana? Nah, jadi kalau dari yang aku tangkap teman-teman, dari yang aku tangkap tuh begini. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin ikut jalur mandiri ya, alurnya tuh seperti ini teman-teman. Alur mandiri. Nah, alur itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, teman-teman itu daftar gitu kan. Nah, daftar.
Nah, daftarnya juga bukan daftar mandiri doang, bukan teman-teman, tapi teman-teman daftar mandiri, daftar ujiannya lah ya. Lalu teman-teman juga daftarnya bukan memakai uang pribadi, tapi dengan akun KIP kuliah. Atau bahasanya tuh disinkronkan lah akun teman-teman ke mandiri ini. Jadi teman-teman tuh nggak perlu bayar sebetulnya. Memang ada beberapa yang bayar, tapi rata-rata tidak bayar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman daftar mandiri dengan akun KIP kuliah, disinkronkan gitu kan, atau ada pilihan mau reguler atau dengan KIP kuliah. Nah, teman-teman pilih yang KIP kuliah. Teman-teman masukkan, inputkan data-datanya, data-data KIP kuliah, maka teman-teman akan otomatis gratis daftar ujian mandiri dengan KIP kuliah, seperti itu. Nah, sayangnya teman-teman kita itu malah daftar mandiri itu ya, malah langsung daftar mandiri tapi tidak pakai akun KIP kuliah. Ya tentunya semisal lolos ya harus bayar UKT, ya tentu teman-teman, karena terdaftar di sistem UI-nya sebagai calon mahasiswa yang reguler, seperti itu. Nah, ini adalah jalur mandiri teman-teman. Pertama, teman-teman daftar mandiri tapi dengan menyinkronkan akun KIP dengan akun mandiri di SIMAK-nya. Nah, setelah teman-teman ujian gitu kan, kemudian teman-teman lulus dan teman-teman tinggal bayar UKT gitu ya, seperti itu. Kalau teman-teman mohon maaf, dan jadi ketika teman-teman ujian dan ketika teman-teman lulus akan ada pengumuman. Kalau teman-teman keterima dengan KIP maka akan gratis, tapi kalau tidak keterima ya tentu harus bayar UKT, seperti itu. Gitu. Nah, kalau teman-teman daftar reguler, teman-teman daftar tidak menyinkronkan dengan KIP gitu ya. Teman-teman ujian, bayar ujian lalu keterima, lalu bayar UKT, seperti itu. Nah, itulah yang disebut mahasiswa KIP kuliah dengan mahasiswa yang reguler. Nah, teman kita tadi kasusnya itu dia daftarnya itu masuk ke jalur yang mandiri doang, tapi tidak yang KIP. Jadi dia masuk ke jalur yang reguler. Nah, di sini ada keterangan dari panitia nih. Apabila Anda sudah melakukan pembayaran, maka dianggap peserta SIMAK dengan pembayaran pribadi, bukan dengan KIP kuliah. Jadi, dianggap peserta yang reguler, bukan peserta dengan KIP kuliah, seperti itu. Nah, kemudian teman kita juga ini bertanya, berarti ketika sudah lulus tidak termasuk, apakah bisa mendaftar menjadi anggota KIPK ulang? Ya, pendaftar dengan KIP kuliah dilakukan bersamaan dengan, nah teman-teman, disinilah kuncinya teman-teman, yang teman-teman itu tidak tahu itu ya. Makanya cari info guys, jangan susah cari info. Kalian tuh mau kuliah gratis tapi susah cari info tuh sulit guys, sulit. Nah, disinilah kuncinya gitu kan. Nah, disinilah kuncinya gitu kan. Ya, pendaftar dengan KIP kuliah dilakukan bersamaan dengan pendaftaran SIMAK UI. Jadi apa nih kuncinya? Pendaftaran seperti yang aku jelaskan tadi, bahwa pendaftaran jalur mandiri dengan jalur mandiri itu disinkronkan dengan akun KIP kuliah. Nah, maka di sini dikatakan kata panitianya dilakukan bersamaan dengan pendaftaran SIMAK UI. Jadi bersamaan teman-teman. Nah, kalau kasus teman kita ini dia daftar mandiri, asal daftar lah, checklist daftar, kemudian bayar, udah dia tinggal nunggu ujian. Ternyata ada info kalau yang mau ujian mandiri dengan KIP kuliah harusnya sinkronkan dulu, baru teman-teman checklist, konfirmasi pendaftaran, sudah beres tinggal ujian, baru nanti keterima. Jadi teman-teman tidak perlu bayar. Tapi kalau mandiri yang reguler, teman-teman harus bayar uang mandirinya, belum nanti ada uang tunggal dan lainnya, itu kan akan mahal teman-teman, seperti itu. Makanya teman-teman mau kuliah gratis sering-sering cari informasi, apalagi pakai KIP kuliah, dan informasinya ada di channel ini yoi. Ya, seperti itulah teman-teman ya untuk informasi kali ini, yang dimana inilah yang terjadi kalau teman-teman ceroboh daftar kuliah, daftar ujian dengan KIP kuliah. Teman-teman ingin kuliah gratis dengan KIP kuliah, namun teman-teman susah atau nggak mau cari informasi, ya beginilah akibatnya gitu. Jadi kalau teman kita ini keterima, ya syukur-syukur keterima, ya kayak mau tidak mau tuh ya,
kalau terima itu ada dua pilihan. Yang pertama diterima, yang kedua lebih memilih untuk tidak melanjutkan. Kenapa tidak melanjutkan? Karena mahal teman-teman untuk uang pangkal di Mandiri itu teman-teman. Bisa nyampe 20 sampai 30 juta teman-teman, bayangin lah seperti itu. Nah oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf nih bila ada kekurangan. Semoga info kali ini bisa bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Goodbye.